Beni Retnowati, peserta KKN tematik pencegahan COVID-19 dan ketahanan pangan siap berkontribusi dalam penanganan COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Saudara Desa Pendeles selaku Ketua Pembina Tim Penggerak PKK Desa Pendeles, yang terhormat segenap pengurus PKK RT 1 RW 4 Desa Pendeles, yang kami hormati ibu-ibu anggota PKK RT 1 RW 4 Desa Pendeles. Syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya pada kita semua, sehingga pada sore hari ini masih dapat bersua bermuara dalam acara pertemuan rutin PKK RT 1 RW 4 Desa Pendeles tanpa halangan suatu apa. Salawat dan salam marilah senantiasa kita sanjungkan pada Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad, yang kita nantikan syafaatnya hingga akhir nanti. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu PKK, Ibu Lurah, Ibu Ketua PKK dan juga tuan rumah yang telah berkenan menerima kami untuk mengadakan salah satu program kerja kami dari tim KKN Desa Pendeles. Perkenalkan ibu-ibu semuanya bahwa kami di sini adalah mahasiswa Universitas Muria Kudus yang kebetulan saat ini sedang menempuh mata kuliah kerja nyata. Sebenarnya kami ber-12 ya Mbak Rizky ya, tetapi untuk hari ini kami diwakili oleh saya sendiri, saya Beni Retnowati. Saya tinggal di Sumber Indah 2. Kebetulan saya mungkin agak aneh untuk menjadi mahasiswa ibu-ibu ya. Sebenarnya saya profesinya sama seperti Pak Wawan, suaminya Bu Lina. Saya mengajar di SMP 2 Jekulo. Jadi saya sehari-hari sebagai ibu guru, ceritanya seperti itu. Tetapi karena satu hal harus mengikuti kuliah lagi, jadi menempuh jurusan yang berbeda lagi. Dan selanjutnya itu adalah Mbak Rizky ya, dari jurusan akuntansi. Kalau saya sendiri mengambil jurusan teknik informatika. Demikian ya untuk perkenalannya. Selanjutnya untuk sore hari ini kami menemui ibu-ibu semuanya. Ini hanya sekedar sharing ibu-ibu. Saya berdiri di sini bukan berarti saya yang paling menguasai dan sebagainya, mohon maaf. Ini hanya sekedar kita sharing bersama tentang efek dari pandemi COVID-19 yang sudah dari bulan Maret ini sudah melanda di negara kita, bahkan di seluruh dunia negara di seluruh dunia, dan menimbulkan dampak yang sangat luar biasa baik dari segi perekonomian, kesehatan dan juga pendidikan. Jadi dengan adanya efek dari virus corona ini, kita ada semacam pembatasan physical distancing.
termasuk dalam kegiatan belajar mengajar. Jadi kegiatan persekolahan yang biasanya dilaksanakan normalnya tatap muka di sekolah, karena adanya pandemi COVID-19 ini, maka diadakan dengan menggunakan teknik belajar dari rumah atau daring, atau belajar yang dimediasi dengan menggunakan berbagai macam media, salah satunya adalah dengan menggunakan internet. Demikian ya Ibu. Barangkali Ibu yang punya putra putri SD, SMP, SMA, kuliah ya, seperti itu, termasuk saya sendiri juga mengalami pembelajaran secara daring. Enaknya tatap muka klasikal atau daring Ibu? Tatap muka klasikal, oke. Tatap muka klasikal, termasuk kami sendiri dari guru-guru juga merasakan sangat beratnya untuk mengelola pembelajaran secara daring ini, karena kita tidak bisa tatap muka, kita hanya dimediasi dengan menggunakan WhatsApp dan media-media yang lainnya, itu sangat terbatas sekali dalam penyampaian materi. Dapat kita lihat dari yang sudah kami bagi Ibu, bahwasanya sebenarnya kita libur atau sekolah Ibu? Sekolah ya. Jadi semenjak Juli kemarin, 13 Juli itu sudah mulai aktif kegiatan belajar mengajar. Jadi sekolah aktif berjalan, bukan libur. Hanya saja siswanya belajar dari rumah, gurunya di sekolah, kita difasilitasi oleh berbagai macam media. Yang berikutnya Ibu, di situ kami sebutkan bahwa MPLS atau pengenalan lingkungan sekolah itu juga berjalan di kelas 7, di mana untuk minggu pertama itu kita mengadakan sosialisasi teknik dan media belajar dari rumah, termasuk pembagian buku paket dan pembagian bahan ajar. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, sekolah, khususnya sekolah kami sendiri, itu di minggu pertama itu sudah mengadakan, nggak bisa dilihat ya Bu, mohon maaf Bu, nggak bisa dilihat, sudah mengadakan sosialisasi bagaimana sih nanti pembelajaran dari khususnya untuk kelas 7, termasuk sudah kita siapkan, kita pinjamkan untuk buku-buku paket termasuk bahan ajar. Itu untuk di minggu pertama, di mana siswa itu masuk ke kelas pun itu terbatas Bu. Jadi satu kelas kita bagi menjadi 2 ruangan, sehingga 1 meja, 1 bangku, 1 siswa, untuk tetap menjaga jarak aman, seperti itu, dengan tetap menjaga protokol kesehatan, pengecekan suhu, cuci tangan dengan hand sanitizer, dan juga memakai masker, seperti itu. Yang berikutnya Ibu, apakah DDR itu ada jadwalnya? Ada ya, di situ ada, di mana pembelajaran khususnya di sekolah kami sendiri itu berlaku Senin sampai dengan Sabtu dan ada jamnya. Jadi Bapak Ibu, mohon nanti yang mungkin barangkali punya putra putri yang SD, SMP dan sebagainya yang mungkin masih memerlukan pemantauan kita, bahwasannya bahwa DDR itu terjadwal. Jadi kalau saya sedang keluar sekolah, kalau pas kebetulan sedang tidak mengelola jam DDR, itu saya sangat prihatin dengan banyaknya siswa-siswa yang usia sekolah tetapi masih berkeliaran Bu, seperti itu. Jadi jamnya itu jam 7 sampai dengan jam setengah 12, itu jam DDR-nya, belajar dari rumah. Kalau di sekolah kami itu 2 mapel 1 hari. Jadi nanti ada pemberian materi, ada absensi dan juga penugasan. Dan biasanya rata-rata ada yang mengeluh ya Bu, kok tugas-tugas terus seperti itu. Nuhun sewu, biasanya kalau nggak dikasih tugas biasanya larare buatan membaca ya. Jadi kita siasati seperti itu, tetapi juga dengan tugas yang tidak begitu memberatkan siswa. Terus yang berikutnya, untuk memantau proses DDR ini juga kita mengadakan jam tatap muka. Jadi siswa kita datangkan ke sekolah itu, kami mengambil di sini sebagai contoh sekolah kami itu 1 bulan 1 kali untuk tatap muka. Itu pun terjadwal setiap kelas itu, misalkan kelas 7 ABC D itu hari Senin,
dan selanjutnya 4 kelas separuhnya itu hari Selasa dan berikutnya. Karena untuk menjaga dalam satu ruangan minimal hanya terisi sekitar separuh dari siswanya, seperti itu. Yang berikutnya, kecepatan ya Mbak Vita ya. Oke, gimana Bu? Oh, oke. Yang berikutnya, teknik pembelajarannya Ibu, bahwa teknik pembelajaran selama BDR ini atau belajar dari rumah ini ada pembelajaran jarak jauh atau PJJ dan juga ada luring. Jadi sekolah itu tidak kaku harus bahwa siswanya harus bisa koneksi dengan internet. Jadi bagi mereka yang barangkali tidak punya fasilitas Android, HP, internet dan sebagainya, sekolah ini juga menyediakan menangani bagi mereka yang tidak bisa, yaitu dengan cara luring atau luar jaringan, seperti itu. Jadi tidak harus ditekankan bahwa kita harus online terus. Yang berikutnya, medianya selama belajar dari rumah. Medianya di sini adalah kita terintegrasi dengan teknologi, Ibu ini. Ya, Ibu. Di sini kita untuk komunikasi, untuk menyapa murid biasanya kita menggunakan WhatsApp group, Ibu. Jadi untuk menyampaikan informasi dan sebagainya kita menggunakan WhatsApp group. Jadi setiap guru mapel itu punya yang namanya WhatsApp group. Yang berikutnya kita juga ada Google Form untuk evaluasi online-nya, ada Google Classroom untuk penyampaian materi, pengiriman tugas dan sebagainya. Terus yang berikutnya juga ada media Edmodo, Paper dan teleconference. Barangkali putra-putrinya pernah mengenakan Zoom meeting, Ibu, Zoom atau Google Meet seperti itu. Kalau Google Classroom yang dipakai nih, ya. Jadi apalagi kan sekarang ada bantuan kuota dari Kemendikbud ya, itu sangat lumayan sekali, itu bisa dimanfaatkan untuk mempermudah jangkauan internet seperti itu. Terus yang berikutnya, itu ada contoh-contohnya ya, misalkan Zoom meeting. Yang berikutnya juga ada Google Classroom. Yang berikutnya di situ kami sampaikan bagaimana cara mengakses Google Classroom. Yang jelas adalah karena ini produk Google, maka kita harus punya akun password dari produk Google, yaitu Gmail. Dan biasanya Ibu, permasalahan yang dihadapi oleh putra-putri kita itu biasanya adalah lupa dengan akun passwordnya. Itu karena sangat penting sekali. Jadi mohon Bapak dan Ibu semuanya mengingatkan supaya jangan sampai lupa dengan password maupun akun emailnya, sehingga tidak perlu harus bolak-balik kita kode Classroom kepada guru mapelnya. Terus di situ kita juga menyampaikan bagaimana cara menginstal Classroom baik di Android, di HP atau mungkin di komputer, dan juga cara joinnya. Nanti bisa, kalau misalkan ini boleh sambil tanya-tanya aja ya Bu, kalau misalkan ini tidak terlalu jelas. Terus yang berikutnya, kendalanya Ibu, kendala BDR atau belajar dari rumah. Ibu yang masih punya putra putri aktif sekolah, tunjuk jari Bu, tunjuk jari. Ada kendala nggak Bu? Ada. Kendalanya apa Bu? Paketannya? Paketan. Terus apa lagi Bu? Kamu? Paketannya apa? Dapat bantuan dari Kemdikbud ya Bu? Bisa Bu. Kalau loh, kemarin kalau nggak salah di data, di Dapodik terus diisi. Oh, nggak dicek? Belum? Oh, baru di data? Oh, baru di data. Oke. Yang sudah di data, dimohon kartunya jangan diganti Bu. Nanti tahu-tahu dapat masukan dari Kemdikbud malah nanti kasihan, sayang, eman-eman. Oke. Baik, yang berikutnya saya sampaikan ke kendala saja ya Bu, takut saya kelamaan ya. Kendala yang dialami selama BDR ini adalah pertama mungkin kita fasilitasnya yang kurang memadai. Ngaten ya. Terus yang berikutnya kuota internet juga ya Bu ya, keluhan ya. Terus jaringan mungkin
tidak stabil, mau kirim tugas nggak bisa karena jaringan besar. Yang berikutnya mungkin karena ini saya sendiri, kemampuan guru yang mungkin masih sangat terbatas dalam mengelola PDR. Yang berikutnya Bu, ini yang kita alami di tempat saya sendiri. Siswa menumpuk tugas sampai sekitar 80-an tugas ini Bu. Lagi, ini nggak tahu nih dari mulai Juli sampai dengan Oktober itu apa saja yang dikerjakan, sampai 80 tugas Bu bagiannya. Kemarin kebetulan sekolah kami baru mengumpulkan mereka yang kasus-kasus ibu-ibu yang sekian puluh % tugas belum diselesaikan, seperti itu. Terus yang berikutnya, siswa bermain-main, menunda tugas, dan mohon maaf minimnya pengawasan dan pendampingan orang tua. Jadi saya berpesan Ibu, ini saya curhat sebagai ibu guru bahwa anak bermain HP harus kita awasi apakah bermain HP itu beneran untuk sekolah atau mungkin yang lainnya, seperti itu. Mohon dicek, dimonitor sampai dengan tugas terkirim kepada guru mapelnya, seperti itu. Jadi banyak orang tua sudah kirim kok, saya dampingi, saya lihat, ternyata tugasnya tidak sampai Ibu, seperti itu. Terus yang berikutnya, terus peranan kita sebagai orang tua gimana? Lah ini, kita harus menjalin komunikasi aktif dengan pihak sekolah, bisa wali kelas dan sebagainya. Terus yang berikutnya, memastikan anak-anak kita itu siap PDR, menyediakan tempat, fasilitas, waktu. Jangan lupa selalu memotivasi, mendorong agar anak-anak kita itu benar-benar melaksanakan kegiatan PDR dengan sebenar-benarnya. Demikian Ibu, apalagi Ibu, nanti awal Desember insya Allah kita sudah masuk penilaian akhir semester 1. Jadi mari kita mengawasi kembali anak-anak kita supaya kita PDR-nya sukses apapun kondisinya, karena kita tidak tahu pandemi akan berakhir sampai kapan. Mudah-mudahan segera berlalu ya, sehingga kita bisa kembali ke sekolah lagi. Dan ingat bahwa nanti awal Desember insya Allah kita sudah masuk ke penilaian akhir semester 1. Demikian Ibu yang biasa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Apabila ada hal yang belum jelas boleh kita sharing. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk penyuluhan tentang daring untuk ibu-ibu PKK, semoga bermanfaat. Ini sangat membantu sekali karena ada penjelasan yang bagus tentang belajar di rumah, karena dalam masa pandemi ini ibu-ibu pasti mengalami sedikit kesulitan karena kesibukan dari ibu-ibu PKK yang notabene-nya sebagai ibu-ibu yang bekerja di pabrik rokok pada umumnya. Alhamdulillah ini sangat membantu sekali penyuluhan dari tim KKN UMK dari untuk pencegahan COVID-19 ini, khususnya dalam pembelajaran daring dijelaskan ada cara kendala-kendalanya, ada peranan dari orang tua yang harus diperhatikan apa aja, terus caranya ngakses Google Classroom, terus Zoom meeting dan macam-macam. Sangat bagus sekali dan banyak membantu karena ada penjelasan juga dari Ibu Penny tentang pembelajaran daring ini. Tapi untuk kenyamanannya dan konsentrasi ibu-ibu PKK pada umumnya yang sibuk mengurus rumah tangga, bekerja di luar di pabrik-pabrik rokok, jadi diharapkan pandemi COVID ini segera berlalu supaya bisa bertatap muka untuk kegiatan belajar mengajarnya di sekolah, karena
tatap muka di sekolah itu sepertinya memang sangat penting ya, sangat penting karena mengajar itu ternyata susah. Mengajar anak-anak di sekolah dengan di rumah itu sepertinya lebih konsen di sekolah karena ada pengamatan dari guru, dari bimbingan dari wali kelasnya, otomatis lebih konsentrasi. Dan saya harap pandemi segera berakhir dan kita bisa melakukan aktivitas seperti